Oke, baik. Kita mulai kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu kembali di Google Meet untuk melanjutkan materi akuntansi syariah kemarin. Ya. Yang sudah bergabung di kelas ini ada 18 mahasiswa. Monggo silakan melakukan absensi. Nanti yang lain kita tunggu sambil kita mulai perkuliahan kita. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kuliah, seperti biasa, saya buka kesempatan dulu kalau memang ada yang akan ditanyakan dari materi kita minggu yang lalu terkait dengan perbandingan antara akuntansi konvensional, akuntansi keuangan konvensional, dan akuntansi syariah dari beberapa perspektif. Ya, kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan ditanyakan dulu, nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke materi kita yang berapa ya ini? Ketiga kalau nggak salah. Yang ketiga terkait dengan konsep dasar. Konsep yang mendasari terbentuknya akuntansi syariah. Ya. Karena kita bicara konsep dasar, maka di sini nanti yang akan disampaikan adalah hal-hal yang paling filosofis. Ya. Jadi landasan paling utama yang digunakan sebagai dasar teori dari akuntansi syariah itu sendiri. Jadi bukan berarti karena namanya itu syariah, dasar yang digunakan sebagai landasan satu-satunya hanya di Al-Quran. Ya, tidak ya. Walaupun kemarin saya sudah sempat singgung tentang surat Al-Baqarah ayat 282. Malam ini pun nanti tetap saya singgung lagi karena ya memang itu salah satu dasar yang nanti akan kita pakai sebagai landasan teori akuntansi syariah. Nah, beberapa hal lain sebenarnya bisa digunakan sebagai dasar untuk sebuah landasan teori. Hal ini bukan berarti kita mengada-ada, tidak ya, atau sekedar mencari sambung-sambungannya, tidak juga. Tetapi karena apa yang disampaikan di sini ini merupakan sebuah nilai baku, di mana nilai baku ini sudah tidak lagi disangsikan karena sudah melewati banyak proses penelitian. Dan materi seperti ini bukan hanya sekedar disampaikan oleh 1-2 orang, tetapi memang sudah disampaikan oleh banyak pihak, di mana ini memang benar-benar merupakan suatu dasar yang sesuai, dasar yang bisa digunakan di antara dasar-dasar lain yang nanti bisa kita gunakan juga. Karena apa? Karena kita tidak lagi hanya mengkhususkan pada satu konsep ketika bicara syariah itu. Tidak. Tetapi lebih fleksibel, lebih open-minded. Ya. Bisa jadi mungkin ketika kita bandingkan dengan akuntansi konvensional, kadang ya ada sedikit keanehan gitu ya. Karena kita terbiasa untuk melihat sesuatu yang sudah jadi. Terbiasa untuk melihat sesuatu yang memang taken for given gitu ya. Jadi diberikan hanya sekedar untuk digunakan. Ya. Memang beda
sesuatu yang kita sudah dapati dalam posisi itu ready to use, ya, itu biasanya kita tidak lagi bisa menikmati bagaimana hal itu bisa terjadi. Ibarat kalau kita analogikan, kita pengen punya rumah, misalkan begitu. Ada yang kita memang bekerja mati-matian mencari uang untuk bisa bagaimana kita membeli atau membangun sebuah rumah sendiri. Nah, di situ setiap proses, baik suka maupun duka, kita nikmati dan menjadi bagian dari sejarah hidup yang bisa diceritakan di generasi berikutnya. Tapi beda cerita kalau rumah itu sudah ada, sudah tinggal pakai. Ya, kita tidak tahu bagaimana kita mendapatkan rumah itu, nggak ngerti bangunnya, nggak ngerti bagaimana susahnya untuk mencari uang digunakan untuk membangun rumah, tapi ya rumahnya ada, tinggal digunakan aja. Nah, ada sensasi yang berbeda ketika kita mendapati keduanya. Sama, kalau misalkan itu kita masukkan sebagai sebuah analogi akuntansi. Akuntansi konvensional itu ibarat rumah yang sudah jadi tinggal pakai. Jadi kita tidak tahu bagaimana dulu akuntansi itu bisa seperti itu. Kalaupun tahu ya hanya sekedar sejarah saja, riwayat, ya, perkembangan dari akuntansi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Tapi asal mula kenapa kok bisa seperti itu kita nggak ngerti. Ya, sehingga apa yang terjadi? Orientasinya ya hanya digunakan sebagai alat. Alat yang bisa menghasilkan sebuah informasi. Ya. Makanya sering saya katakan, apa yang dicari adalah hasil akhir. Ya, informasi tadi. Itu kalau di akuntansi keuangan konvensional. Tetapi di akuntansi syariah, ini saya tidak melakukan hal yang sama seperti di akuntansi konvensional. Memang saya sengaja untuk mengajak kalian ya bersusah payah memahami bagaimana akuntansi syariah itu kok bisa seperti itu, gitu ya. Sehingga tujuannya adalah pada saat nanti, kapanpun itu dan siapapun yang kalian hadapi, ingin melakukan konfirmasi, ingin berdiskusi atau mungkin berdebat, ya, terkait dengan akuntansi syariah, itu kalian memahaminya itu secara penuh. Tidak hanya sekedar di permukaan. Ya. Karena apa? Kalian pernah dilibatkan untuk memahami bagaimana terbentuknya sebuah akuntansi syariah. Nah, ini loh tujuannya. Nah, karena apa? Karena khawatirnya kalau kita tidak mengenal dengan baik akuntansi syariah itu apa, maka ya kita hanya mengatakan bahwa akuntansi syariah itu hanya nama lain. Hanya mengatakan akuntansi syariah itu merupakan bentuk lain, gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara sesuatu hanya dari perspektif yang lain, itu kan tetap merupakan suatu kondisi yang awal, gitu ya. Sebenarnya itu adalah sebuah kondisi awal yang kemudian disesuaikan sedemikian rupa, kemudian menjadi bentuk yang lain. Nah, walaupun saya kemarin mengatakan di dalam akuntansi syariah itu ada proses rekonstruksi sekalipun, ya, bukan berarti kemudian itu hanya sekedar bentuk yang lain. Tetapi apa? Tetapi kita harus paham bahwa makna yang ada di dalamnya itu sudah 100% berganti. Gitu ya. Kalau kita ingat apa yang kita bahas minggu yang lalu, jelas bahwa di dalam akuntansi keuangan konvensional itu nilai-nilai yang masuk sebagai dasar untuk terbentuknya itu lebih diarahkan kepada sebuah implementasi metode, ya. Sedangkan kalau di dalam syariah itu lebih mengarah pada implementasi atas kepatuhan, ya.
Nah, di sini loh sesuatu yang beda. Ya, dari situ aja sudah kelihatan beda. Nah, malam hari ini coba kita akan lihat lebih jauh yang bisa juga menjadi sebuah perbedaan karena memang kita mencoba menelusurinya itu dari konsep dasar, dari pondasi paling utamanya. Ya. Nah, sebagaimana yang tadi saya katakan, kalau kita bicara konsep dasar akuntansi syariah, kita tidak hanya bicara tentang syariat, tidak hanya bicara tentang Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, atau tafsir, ya, tidak. Tetapi kita akan mencoba melibatkan beberapa dimensi ilmu lain, walaupun ilmu-ilmu itu sebenarnya tidak ada relevansinya dengan Islam. Kita memang tidak mengedepankan Islam di dalam akuntansi syariah, tidak. Jadi Islam itu hanya diambil aturannya. Ya. Nah, aturan di dalam Islam itu kita coba relevansikan dengan beberapa ketentuan dalam aturan-aturan lain. Kalau kalian sering baca beberapa pendapat para ahli, beberapa pendapat orang-orang yang kemudian masuk Islam menjadi seorang mu'alaf, itu rata-rata apa yang menyebabkan? Rata-rata yang menyebabkan itu karena mereka berpikir. Ya, orang-orang itu berpikir. Kemudian gara-gara berpikir itulah orang-orang tersebut mendapatkan semacam, ya kalau bicara hidayah ya. Tetapi bukan itu maksud saya. Mendapatkan semacam pencerahan ketika memaknai apa yang ada di dunia ini dengan apa yang dia coba baca, dia coba pelajari dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Bahkan banyak sekali yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah mencakup semua ilmu yang ada di dunia ini. Ya, sudah ada di dalamnya semuanya. Ya, jadi ilmu-ilmu yang kita kenal di dunia ini hanya semacam turunan saja, turunan dari Al-Quran itu kemudian dispesifikasikan menjadi ini, menjadi itu. Nah, oleh karena itulah, maka karena ilmu-ilmu lain itu sebenarnya adalah bagian juga dari apa yang terdapat di dalam Al-Quran, maka tidak ada salahnya. Dan itu tetap ada relevansi yang jelas ketika ilmu yang lain itu kita gunakan sebagai pendamping. Ya, pendamping beberapa ketentuan yang kita akan ambil dalam Al-Quran itu dalam rangka untuk membahas atau mungkin mendesain pola akuntansi syariah. Nah, jadi cara berpikirnya seperti itu ya. Sehingga jangan sampai berpikirnya itu setengah-setengah. Setengah-setengah itu gini, ya saya taunya dikasih ini kok. Saya nggak ngerti apa ini maksudnya. Saya juga taunya dikasih ini kok. Saya hanya dikasih ini. Jadi parsial gitu ya. Jadi taunya hanya ini tok, ini tok, ini tok. Lah, sekarang relevansi dari masing-masing itu ketika harus bersatu itu apa? Itu kita nggak ngerti. Jangan, ya nggak boleh. Makanya saya jelasin bahwa kenapa kok ada disiplin-disiplin ilmu lain yang masuk di sini, padahal yang kita bicarakan adalah syariat Islam. Maka kita kembalikan aja ke dalam Al-Quran bahwa memang Allah itu memberikan Al-Quran sebagai pandangan atau pedoman hidup, di mana di dalamnya itu sudah mencakup semua hal yang manusia ketahui dan tidak ketahui. Ya, karena Tuhan itu selalu memberikan manusia bukan sesuatu yang dia butuhkan. Ya, tetapi apa yang memang dia akan lakukan. Nah, sehingga karena Tuhan Maha tahu. Ya, oleh karena itulah maka kita coba elaborasi beberapa disiplin ilmu yang ada, kemudian kita dekatkan, dan seandainya memang itu bisa ada relevansi, berarti ilmu itu sebenarnya masih bisa digunakan. Jadi seperti itu. Oleh karena itulah maka saya ambil teori Jürgen Habermas. Kalian mungkin tahu Jürgen Habermas itu siapa? Jelas bukan dia orang Islam, bukan. Ya. Dia orang Yunani. Dia seorang pakar filsuf. Ya.
Ya, seorang filsuf Yunani yang membuat beberapa teori. Salah satu teori yang dibuat oleh Habermas ya adalah communicative action. Apa itu communicative action? Ya, secara singkat kita bisa katakan bahwa communicative action itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain? Habermas mengklasifikasinya dalam 3 dimensi. Ya, yaitu instrumental, moral, dan estetika. Nah, 3 dimensi itulah yang ada dalam teori communicative action. Apa itu instrumental? Kalau kita terjemahkan sekilas ya instrumen. Instrumen itu apa? Bentuk. Ya, bentuk yang bisa kita dengar, lihat, dan rasakan. Instrumen. Maka bisa juga kita sebut dengan nama simbol. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan akuntansi, emang ada instrumen dalam akuntansi? Iya. Kalau tadi kita maknai bahwa instrumental itu adalah sebuah simbol, maka jelas akuntansi disimbolkan dengan satuan moneter. Angka-angka dalam bentuk laporan keuangan. Itu adalah simbol. Ketika kita melihat ada kas senilai 10 juta, itu kan bisa dijelaskan maksudnya apa. Ada piutang senilai 5 juta, modal senilai 50 juta, dan seterusnya. Itu kan bisa dijelaskan maksudnya apa. Nah, berarti angka-angka itu sebenarnya kan simbol dari instrumen yang diwakili. Nah, oleh karena itu di dalam akuntansi, simbolnya adalah laporan keuangan. Maka menurut Habermas, dia masuk kategori instrumental. Nah, kemudian yang kedua adalah moral. Siapa yang punya moral? Manusia. Termasuk yang ketiga, estetik. Siapa yang punya? Manusia. Berarti kalau tadi kita bicara instrumental itu adalah bentuk laporannya, maka 2 dan 3 ini adalah yang membuatnya, usernya. Ya, toh? Nah, di dalam Habermas, yang namanya komunikasi itu harus didasari juga oleh nilai-nilai etis. Yang biasanya tersimpan di dalam moralitas seseorang. Sesuatu yang disampaikan dengan nilai yang etis, tentunya akan ditangkap oleh orang lain dalam posisi yang etis juga. Ketika sama-sama merasakan itu dalam dimensi yang sama, kebermanfaatan barulah diperoleh. Sebab kalau itu disampaikan dengan cara yang tidak etis, tentunya kan bisa jadi itu tidak dianggap karena dia tidak tahu yang diberi, atau ya ditolak karena tidak mewakili suatu nilai yang bagus. Ya etis itu kan suatu sikap, ya kan. Misalkan gini, niat kita baik, ya ngasih piring orang, misalkan ketika mau makan ngambilin piring orang. Secara etika kan piring itu kita pegang, kemudian sampai orang itu pegang tidak kita lepaskan. Nah, baru orang itu bicara, terima kasih, tidak diambilkan. Beda cerita misalkan piring itu kita ambil, tetapi tidak sampai dipegang orang kita lepas. Misalkan kita lempar, ya, ngenain orangnya. Niat kita apa? Ngasih piring ke orang itu. Tapi apa yang terjadi? Karena yang dilakukan itu tidak etis menurut kategori moral, maka itu pasti ditafsirkan negatif. Ya toh? Sehingga tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Sehingga nilai moral itu nanti menentukan hasil. Ya, selain hanya sekedar instrumen yang nanti disampaikan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah estetika. Apa estetika itu? Kalau di situ saya katakan hanya jiwa seni. Ya. Seni yang mana? Seni kan banyak. Gitu. Artinya begini, bukan berarti kita kemudian membuat lukisan, membuat kaligrafi, membuat musik. Enggak ya.
estetik itu sebenarnya lebih mengarah ke rasa. Ya, mengarah ke rasa. Moral itu sebenarnya sedikit ada rasa, cuman rasa yang ada di moral itu berdasarkan pada sebuah budaya, perilaku etis pada budaya di mana dia berada. Tetapi kalau estetika itu lebih mengarah ke rasa secara personal. Nah, apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keinginan orang yang memberi? Apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir di mana nanti ada sesuatu yang diinginkan? Nah, itu adalah sebuah estetik gitu ya. Jadi kalau kita bicara estetik itu tidak sekedar hanya bicara pada sebuah koridor seni gitu. Tidak. Kita membuat catatan gitu aja misalkan ya. Catatan yang estetik itu catatan yang bagaimana? Ya, catatan yang memang punya nilai manfaat di kemudian hari. Sehingga kita mungkin memilah-milah, oh ini catatan terkait dengan ini, kemudian belah lagi di buku yang lain, catatan terkait dengan ini, itu sudah bagian dari estetik. Kemudian supaya nanti mempunyai daya tarik yang menyenangkan ketika itu nanti dibaca ulang. Ya estetiknya adalah dengan tulisan yang rapi, mungkin ada tanda di sana sini untuk menegaskan suatu kalimat. Nah, itu bentuk estetik. Ya. Di dalam akuntansi juga begitu. Kita harus memberikan informasi berdasarkan kunci-kunci yang mewakili dari simbol atau instrumental itu tadi. Misalkan di situ ada ada masalah terkait dengan piutang, misalkan. Ya, maka gimana caranya kita menekankan di situ bahwa piutang itu bermasalah, gitu ya. Mungkin kita tulis dalam jumlah yang besar, misalkan. Nah, sehingga ketika orang membaca, loh ini kok piutangnya besar, berarti kan di situ ada daya tarik. Nah, daya tarik itulah yang nanti kita inginkan untuk kita jelaskan. Nah, itu adalah bagian dari estetik. Nah, ketiga hal ini, kenapa kita pakai? Ya, karena ini semua merupakan sebuah metode dasar yang harus kita ketahui manakala kita harus berinteraksi dengan orang. Ingat, laporan keuangan itu kan adalah sebuah informasi. Arti dari informasi itu berarti merupakan sebuah komunikasi antara pihak yang mengelola dengan pihak yang berinvestasi. Ya kan? Karena yang berinvestasi tidak ikut mengelola. Yang mengelola tidak membawa uang. Yang punya uang adalah yang berinvestasi. Nah, sekarang bagaimana keduanya itu saling berdiskusi, bisa saling berkomunikasi. Maka komunikasinya ya komunikasi data. Data itu adalah bentuk instrumen. Disampaikan dengan cara yang benar. Berarti menggunakan disiplin moral yang sesuai. Dan memberikan arti. Yang sementara ini digunakan untuk mengambil keputusan. Berarti ada nilai estetik yang digunakan. Nah, kalau ini terjadi, maka informasi yang disajikan itu tidak sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Gitu ya. Kayak kemarin saya cerita, kalau di akuntansi konvensional itu kan yang penting dibuat. Yang penting sesuai dengan standar. Selama siklus sudah terpenuhi, apapun yang terjadi ya sudah, kita sampaikan saja. Perkara nanti di sana nanti jadi masalah, itu bukan urusan akuntan lagi. Berarti kan putus itu. Kita hanya membuatkan, setelah kita buat, kita berikan, setelah itu kita tidak mau campur tangan lagi. Nah, itu kalau di konvensional. Karena memang seperti itu orientasinya. Nah, tetapi kan hal seperti itu ada sesuatu yang melanggar estetika dan melanggar moral, kan? Kenapa? Karena pihak yang menerima informasi itu masih membutuhkan informasi yang lain yang seharusnya kita mau menyampaikan juga. Nah, oleh karena itu ada kelemahan di sisi itu dan diperbaikilah komunikasinya, ya kan? Cara memperbaiki komunikasi adalah dengan meletakkan dimensi-dimensi Habermas di dalam communicative action di dalam proses komunikasi data. Nah, seperti itu. Jadi sebuah contoh, ada sebuah keilmuan yang sebenarnya bisa digunakan untuk
melatar belakangi suatu proses yang akan memperkaya perjalanan dari akuntansi syariah itu sendiri. Mungkin kalian mendapati, bisa jadi ya, mendapati suatu fenomena, mendapati suatu kejadian, baik itu merupakan suatu perilaku orang, perilaku organisasi, atau mungkin bagian dari budaya lokal yang menurut kalian itu mempunyai sebuah nilai estetik. Estetik yang bisa menunjukkan bahwa terjadi komunikasi yang balance, misalnya komunikasi yang terbuka, ya, namun tidak vulgar, ya. Maka hal seperti itu boleh kalian pakai, ya, boleh. Misalkan apa? Budaya Jawa, misalkan begitu. Akuntansi dalam perspektif budaya Jawa. Iya, budaya Jawa itu kita sudah tahu semua kalau mayoritas orang Jawa, gitu. Orang Jawa itu ada anggah ungguh. Maka anggah ungguh itu bagian dari moralitas. Orang Jawa itu pinter menyimpulkan sesuatu dengan istilah sanepan atau sanepo, kiasan. Ya, maka kiasan itu bisa kita anggap sebagai sebuah instrumental, simbol. Dan orang Jawa itu suka sekali menyampaikan sesuatu itu dilatar belakangi dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang saling menyenangkan, ya, baik yang memberi maupun yang menerima. Maka di situ ada nilai estetik. Nah, oleh karena itu, apakah budaya Jawa itu juga bisa kita ambil nilai-nilai luhurnya untuk kita gunakan sebagai kerangka dasar? Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa. Ya kan? Karena budaya Jawa itu juga salah satu bagian dari aktivitas mayoritas manusia. Karena lebih dari 60% penduduk Indonesia ada di Jawa. Ya, walaupun mayoritas juga bukan orang Jawa. Gitu. Tapi setidaknya kan budaya Jawa tahu. Nah, sehingga di situ boleh digunakan. Contoh seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita bicara dari perspektif seperti itu. Nah, oleh karena itulah, akhirnya akan muncul dua cara berpikir dalam menggunakan akuntansi itu. Yang mana dua cara berpikir itu menyebabkan ada dua jenis aliran di dalam akuntansi. Yang pertama ada yang namanya mainstream paradigm. Ya. Aliran utama, ya, paradigma aliran utama. Siapa itu? Ya, akuntansi keuangan konvensional. Karena memang mayoritas orang masih menggunakan itu. Mayoritas unit usaha menggunakan itu. Sehingga masih banyak pihak-pihak yang menggunakan akuntansi keuangan konvensional itu sebagai bagian dari aktivitas transaksinya. Maka karena dia mayoritas, maka masuk kategori mainstream. Ya. Namun sebaliknya, ada juga beberapa yang sudah mulai meninggalkan aliran itu. Kenapa? Ketika merasa ada beberapa kekurangan, keterbatasan, kelemahan, atau ketidaksesuaian dengan prinsip hidupnya. Maka dia mulai masuklah ke arah non-mainstream paradigm. Ya. Apa yang kita diskusikan kali ini, itu masuk kategori non-mainstream paradigm. Kita tidak bicara tentang mainstream. Ya, kalau bicara mainstream, berarti bicara ke akuntansi keuangan konvensional. Nah, apa yang harus kita pahami dalam sudut pandang non-mainstream? Ada 3 hal yang wajib kita pahami. Terutama ketika kita sebagai orang Islam. Ya. Yang pertama ada yang namanya dimensi faith atau iman. Ya. Yang kemudian yang kedua ada dimensi knowledge atau ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yang namanya dimensi action atau tindakan atau aktivitas atau kegiatan. Apa itu relevansinya? Faith, knowledge, dan action itu merupakan satu kesatuan ya sebenarnya ya. Satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan
untuk bisa dianggap atau bisa diakui sebagai manusia yang sudah menjalani aktivitas secara normal. Ya. Jadi kalau tidak memakai itu dianggap nggak normal, Pak. Iya, dianggap nggak normal karena memang kurang, gitu ya. Jika ada yang kurang dalam sebuah proses, maka bisa jadi arah yang tercipta atau arah yang diperoleh itu bergeser. Ya. Coba aja hilangin salah satu dari 3 itu. Manapun mau. Contoh, fight hilang kan. Nggak ada iman di situ. Yang ada hanya knowledge dan action. Maka yang terjadi adalah mainstream paradigm. Ya kan? Mainstream paradigm. Karena apa? Kemarin di awal kita kuliah, saya sebut bahwa di dalam akuntansi keuangan konvensional, itu kita tidak akan bisa menemukan Tuhan. Tidak. Karena memang tidak ada Tuhan di dalam akuntansi keuangan konvensional. Nah, kalau tidak ada Tuhan, buat apa orang-orangnya harus beriman? Ya kan? Karena urusan iman itu bukan urusan akuntansi. Urusan iman adalah urusan ibadah. Jadi mereka pasti akan berpikir, ya tolong deh, please, jangan dicampurkan urusan ibadah dengan urusan aktivitas orang. Rancu, nanti malah rusak. Gitu. Rusak semuanya. Bisa rusak ibadahnya, bisa juga rusak aktivitasnya. Mereka pasti akan berpikir begitu. Kenapa? Tidak ada dimensi faith di dalam dasar keilmuannya. Ya kan? Kalau kita lihat, ya jelas, itu tidak benar. Kan? Karena kita tahu bahwa segalanya itu datang dari Allah dan nanti akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita mengucapkan itu tidak ketika ada orang meninggal, tetapi ketika kita harus menyadarkan diri kita bahwa sebenarnya kita itu bukan siapa-siapa, bukan pemilik apa-apa, karena kita hanya menjalankan. Nah, gimana kita menjalankan kalau kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bukan milik kita? Karena kita tidak tahu datangnya dari mana, maka kita mengklaim itu semua adalah kita. Nah, di sini. Tapi kalau bagi orang-orang yang tahu atau menyadari keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, maka orang akan berpikir juga bahwa ya memang segala sesuatu bukan milik kita, segala sesuatu milik Allah, dan kita dititipi untuk menggunakan. Nah kalau begitu kan ada Allah itu. Nah kalau Allah ada berarti kan kita harus beriman, maka dimensi faith harus masuk. Ya kan? Bisa ya bedain ya. Mana ketika dimensi faith tidak ada dan di mana ketika dimensi faith itu ada. Nah itu contohnya. Yang kedua misalkan kita mau hilangin, yang ada cuma faith sama action gitu ya. Maka mirip dengan teroris itu. Teroris yang katanya jihad. Jihad itu harusnya di jalan Allah gitu ya, bukan jihad di jalan Tamrin, jihad di jalan Soekarno-Hatta, jihad di bandara, jihad itu di jalan Allah. Kenapa kok dia bisa seperti itu? Ya karena dia tidak diberikan knowledge yang kuat. Atau kalaupun dia punya knowledge, maka knowledge-nya itu dikalahkan dengan sebuah faith yang terdoktrinasi. Ya. Ini ya, faith yang terdoktrinasi. Beda loh ya. Kalau faith terdoktrinasi, maka faith-nya itu ada karena didoktrin pada suatu aliran tertentu. Dan itu salah lagi gitu ya. Karena ya harusnya nggak begitu. Ya, no? Nah, sehingga knowledge-nya hilang. Maka dia hanya berani bertindak karena dia merasa di jalan Allah. Gara-gara doktrinasi. Itu kalau knowledge-nya hilang. Ya. Atau sama dengan begini. Yang saya ya sebelumnya. Latar belakang kita bukan orang akuntansi. Tapi kita ingin membuat sebuah laporan keuangan. Latar belakang kita adalah agama, misalnya. Ya pondok, ya orang pondok. Kalau kita diajak
bicara Al-Quran banyak yang kita paham, ya hafal ya kan. Tetapi kita tidak pernah belajar akuntansi. Tapi kita pengen membuat laporan keuangan. Maka apa yang terjadi? Di laporan keuangannya kan tidak sempurna. Bisa jadi hanya sepotong-sepotong dia memahaminya sehingga kacau gitu ya. Ya, jadi dia punya faith dan berani bertindak, itu aja. Tidak punya knowledge, bahaya kan? Atau yang ketiga, hilang. Ya, kita punya faith yang bagus, knowledge-nya juga tinggi, tapi nggak berani berbuat. Mau nengtok ngerti Pak Dewi. Apakah itu juga akan menghasilkan sesuatu? Tidak. Kalian pinter. Kalian punya semacam dasar-dasar yang kuat lah untuk hal seperti itu. Kalian juga ngerti agama. Ngerti harus berbuat seperti apa. Tapi kemudian tidak berani kalian untuk beraktivitas. Ya, maka ya tidak akan terjadi apa-apa. Karena itu tidak akan muncul. Nah, oleh karena itu, 3 dimensi ini harus jalan bersamaan. Nah, 3 dimensi dalam sudut pandang non-mainstream di sini nanti akan kita elaborasikan dengan 3 dimensi Hargen Habermas di dalam communicative action. Ya, kita akan gabungkan itu. Nah, sekarang bagaimana sebuah aturan-aturan yang sebenarnya harus kita pahami dengan cara melakukan pergabungan dalam beberapa aspek. Ya. Itu karena dari dulu Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada siapapun umatnya be humble. Jadi orang yang sederhana. Orang yang bisa menerima segalanya. Nah, ketika nanti orang sudah punya karakteristik seperti itu, bisa menerima apapun, ya, maka dia menjadi orang yang open-minded. Tidak merasa eksklusif. Gitu. Adanya sesuatu penolakan. Itu ketika ada suatu rasa eksklusivitas yang dianggap terganggu. Ya. Sehingga terjadi penolakan. Jangan seperti itu. Tapi dalam ajaran Islam tidak begitu. Islam itu adalah agama yang plural. Jadi dia bisa menerima ajaran-ajaran dari agama apapun. Ya, dia bisa menggabungkan beberapa ajaran-ajaran yang sebelumnya. Oleh karena itulah maka Islam ditaruh di paling akhir. Karena Allah mengatakan di dalam Islam itu adalah kesempurnaan dari semua ajaran yang telah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Artinya apa kalau kesempurnaan itu? Ya berarti sudah mencakup semua yang ada sebelumnya dan kemudian ditambahi dengan beberapa aspek sehingga dia menjadi sempurna. Nah, sempurna dalam hal ini bukan berarti setiap kali ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bisa langsung kita pakai. Ya kalau kita itu ahli tafsir, mungkin kita punya basic tafsir ayat-ayat Al-Quran mungkin bisa gitu ya. Karena kita sudah bisa mencerna maksud di dalam masing-masing ayat. Tapi kalau kita ini orang-orang seperti kita ini, orang ekonomi, ya orang ekonomi ya ekonomi. Tapi kalau awalnya mungkin punya latar belakang pendidikan di pondok pesantren, insya Allah dikit-dikit banyak ngerti gitu ya. Tapi yang tidak sama sekali kan jelas tidak tahu tentang apa itu tafsir ayat di dalam Al-Quran. Padahal kita harus mengikuti aturan di dalam Al-Quran itu dalam sebuah pandangan hidup. Karena apa? Action tadi salah satunya harus didasari dari tauhid. Tauhid itu dasarnya dari apa? Keyakinan kita. Yakin itu baru terbentuk kalau kita ketahui. Nah, yang kita tahu dari mana? Ya semua yang diajarkan di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itulah ada yang namanya ilmu sosial profetik. Ya. Akuntansi syariah ini salah satu produk
dihasilkan oleh sebuah ilmu sosial profetik. Apa sih ilmu sosial profetik itu? Ilmu sosial profetik adalah sebuah ilmu yang tujuannya adalah menurunkan aturan-aturan di dalam Al-Quran itu untuk ditafsirkan dan dijelaskan sampai dengan terbentuk sebuah metodologi. Orang itu, manusia itu baru akan bisa melakukan sesuatu kalau caranya sudah jelas. Karena manusia pada prinsipnya otak hanya bisa mencerna sesuatu yang sifatnya adalah perintah. Sesuatu yang sifatnya normatif itu masih belum bisa dicerna, sehingga masih wacana, masih di awang-awang sana. Ya, belum menyentuh bumi gitu ya. Jadi belum bisa digunakan. Nah, oleh karena itulah maka beberapa ahli mencoba menjembatani perintah normatif Allah di dalam Al-Quran itu sampai dengan ke arah metodologi. Nah, makanya saya katakan salah satu produknya adalah akuntansi syariah. Karena akuntansi syariah tadi saya katakan dasarnya adalah syariat. Syariat itu berdasarkan dari aturan yang ada di Al-Quran, Al-Hadis, dan Qiyas misalkan. Yang kemudian bisa kita implementasikan itu menjadi sebuah cara atau metode. Ya. Nah, kalau nggak salah kemarin saya juga sudah menyarankan untuk membaca ini surat Al-Baqarah ayat 282. Baca artinya loh ya, bukan baca Al-Qur'annya ya. Baca Al-Qur'annya di kesempatan yang lain aja. Saya pengen kalian itu benar-benar tahu ya. Semua jadi tahu bukan tempe. Apa sih sebenarnya bunyi asli dari Al-Qur'an itu? Dalam bahasa Indonesia ya tapi ya. Karena kalau bahasa Arab ya podo ae gak paham. Yang berbahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu tidak ada selama ini yang meragukan terjemahannya. Ya, insya Allah itu benar. Terjemahannya itu sesuai dengan bahasa aslinya. Dan coba deh diruntuh. Al-Quran itu dari mana? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat dari siapa? Jibril. Siapa yang nyuruh? Allah. Apakah Jibril akan mengkorupsi kalimat? Tak mungkin. Karena dia malaikat. Tapi Nabi Muhammad kan manusia. Tempatnya salah dan lupa. Bisa jadi apa yang disampaikan ke para perawinya itu salah. Ingat. Nabi Muhammad punya banyak gelar untuk hal-hal seperti ini. Gara-gara dia itu nggak bisa baca tulis, maka Allah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad ada daya ingat. Nah, sehingga apa? Ya persis apa yang disampaikan Jibril, Nabi Muhammad menyampaikan lagi kepada perawinya. Ditulis, karena perawinya kan ngerti tulisan. Sampai sekarang, karena Allah menjaga Al-Quran itu sampai akhir zaman. Berarti apa yang kita baca di dalam Al-Baqarah 282 itu kalimatnya siapa yang buat? Allah. Dah, nggak perlu diperdebatkan lagi kalau yang itu. Yang perlu kita pahami adalah terus apa maksud Allah dari 282 itu. Kemarin sudah sebenarnya ya. Sudah. Cuman sekarang saya turunin lagi menjadi sebuah substansi. Ya, kemarin kan hanya sekedar kesimpulan aja. Gitu. Sekarang kita ambil substansinya. Kalau kesimpulan itu sesuatu yang sifatnya hanya umum, tapi kalau substansi sudah mengkhususkan kepada inti. Yang pertama, praktek pencatatan harus dilakukan. Kalau kalian sudah baca, saya yakin apa yang saya katakan ini kalian sudah bisa mengingat. Oh iya, hai orang-orang yang beriman, jika salah seorang di antara kamu melakukan transaksi baik secara tunai maupun tidak secara tunai, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mencatatnya dengan benar. Nah di sini loh. Siapa yang nyuruh? Allah. Nah kalau disuruh Allah mau apa? Nah itu kan.
Berarti Allah itu tahu bahwa manusia itu nggak akan mungkin bisa mengingat yang namanya angka dalam waktu yang lama dan jumlah yang banyak. Maka dari sini perlu ada salah satu di antaranya mencatat. Sehingga dikatakan praktik pencatatan harus dilakukan. Tetapi cara melakukannya harus benar. Melakukannya dengan benar. Benar itu apa? Kemarin sudah ya. Benar itu jika kita bisa memberikan sebuah keadilan dan kejujuran. Ya, ini nggak perlu debat lagi. Ya, nanti di lain kesempatan aja dibahas masalah. Karena ini adalah sesuatu yang sangat multitafsir ya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi saya katakan, karena ini berasal dari Al-Quran. Al-Quran itu akan dijaga Allah sampai akhir zaman. Selamanya. Berarti tidak ada expired date-nya. Ya kan? Artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi, tidak hanya berlaku di Mekah saja, itu kalau kita bicara ruang. Ya. Tidak hanya di zamannya Rasulullah saja, itu kalau bicara waktu. Sampai sekarang berlaku di seluruh dunia. Al-Quran ya sama. Delalah ada orang yang mau malsu gitu aja ya konangan gitu kan. Baik itu sengaja atau tidak sengaja. Gitu. Karena dijaga tadi. Dan yang jaga bukan kemen-kemen, ya Allah sendiri gitu. Maka Allah mengklaim itu sampai kapanpun bisa digunakan. Berarti apa? Perintah itu tadi kan berlaku seterusnya, selamanya. Dari generasi ke generasi. Kalau generasi yang pertama nggak mampu, ya generasi berikutnya, dan seterusnya. Dan karena ini bagian dari perintah, maka kan yang berlaku adalah dosa dan pahala. Nah, ini loh ya, yang harus kita ingat juga. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah, kita harus paham bahwa dunia ini adalah fana. Maka Allah hanya memberikan substansi. Supaya apa? Supaya tidak ikut fana, dia jadi kekal. Karena substansi itu berlawanan dengan bentuk. Substansi itu kekal, kalau bentuk itu fana. Ya, karena dia bisa berubah seiring dengan waktu. Misal gini, manusia. Manusia hidup, ya. Manusia hidup. Manusia hidup itu karena ada apa? Ada dua unsur. Ya. Yang pertama karena ada jiwa. Ya, nyawa ini. Dan pasti juga karena ada raga. Tubuh ini. Coba salah satu hilang. Jiwa nggak ada. Maka dikatakan tubuh itu nggak hidup, tapi mati. Ya kan? Mati. Karena tidak ada nyawa. Atau sebaliknya. Ya. Ada jiwa saja nggak ada raga. Ya gentayangan kan, itu medeni kan. Nah, berarti apa yang bisa kita katakan di sini? Yang bisa kita katakan di sini adalah substansi itu adalah sesuatu yang menyebabkan apa yang ada di dunia ini menjadi hidup. Dalam tanda kutip ya hidup ya. Misalkan kita bicara akuntansi tadi, sekarang kita balik nol lagi ke situ. Kalau kita bicara akuntansi itu hanya sekedar alat, akuntansi itu hanya sekedar bagaimana kita memberi informasi, hanya melaporkan. Apa bedanya itu dengan koran, gitu, majalah? Gak ada bedanya. Ya sudah, kalau memang sudah selesai baca, ya dibuang. Nanti akan berfungsi ke tempat yang berbeda. Jadi bungkus, gitu ya, bungkus koran, jadi lemek, gitu. Ya, kenapa jadi apa meneh, gitu ya. Ya kalau enggak ya dibuang, dibakar. Ya. Nah, kenapa? Karena dia nggak punya substansi. Coba kalau itu ada substansinya. Majalah misalkan ya, koran.
Tapi koran itu membicarakan atau memberitakan tentang sesuatu yang sangat berharga bagi orang tersebut. Wah, ini dulu loh saya itu pernah juara pada pertandingan kasti misalkan gitu ya. Diliput wartawan masuk ke koran. Wah, korannya disimpan. Ya, toh. Simpan korannya itu. Ini loh bukti kalau saya dulu pernah dapat. Ya. Nah, kenapa? Karena di situ ada nilai. Di dalam koran itu tadi. Nilainya apa? Ya nilai itu berita yang menjelaskan tentang dirinya. Maka koran itu akan dihargai, disimpan, bahkan perlu dibingkai. Gitu. Ya, dipajang di ruang tamu. Nah, berarti apa di sini? Ada substansi di dalam koran itu. Sehingga hidup, saya sebut hidup itu ketika dia mempunyai nilai. Nah, kalau kita balik ke akuntansi juga begitu. Di akuntansi konvensional, karena tadi sifatnya hanya memberi informasi, maka setelah informasi didapat, maka dia tidak ada harganya lagi. Dua. Tetapi di dalam syariah, coba kita lihat. Bahwa ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban. Bahwa ini merupakan sebuah bentuk pengakuan. Ini bentuk dari penghargaan. Ya, karena apa? Disajikan dengan cara yang benar berdasarkan communicative action dan dilakukan dengan proses yang benar karena menggunakan 3 dimensi. Berarti itu ada nilai yang lebih dari sekedar hanya informasi. Maka dia apa? Punya yang namanya substansi. Nah, seperti itulah kita memahami substansi itu. Nah, terus kemudian substansinya itu dibentuk seperti apa? Nah, ya monggo sekarang kita pakai dasarnya. Dasarnya apa? Al-Baqarah 282. Substansinya apa? 3 hal itu. Nah, maka buatlah informasi laporan keuangan yang benar dan bisa digunakan selamanya. Ya. Selamanya itu bukan dalam posisi simbol atau angka-angka itu tadi loh ya. Bukan. Tetapi karena tadi adalah sebuah bentuk komunikasi, maka kita jaga komunikasi itu terus berjalan baik. Maka komunikasi yang berjalan baik itu akan terjadi saling ketergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dan itu akan terjadi selamanya. Ya, seperti silaturahim itu. Nah, ini ya. Oleh karena itulah, maka yang kita tekankan bukan bentuk. Bentuk monggo terserah, kita bicara akhir aja bentuk itu. Tetapi yang penting kita susun dulu substansinya seperti apa. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar untuk mencoba meniadakan jurang pemisah antara substansi di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan prakteknya. Jangan dipisah. Kalau dipisah itu berarti Al-Quran itu hilang gitu nanti. Dan yang terjadi saat ini kan begitu. Bagaimana cara mengkafirkan orang Islam? Nggak bisa orang Islam itu dikafirkan dengan ajaran-ajaran agama yang lain atau keyakinan yang lain. Nggak bisa. Salah satu cara untuk mengkafirkan manusia paling efektif ya dari Al-Quran. Bayangkan. Manusia, orang Islam bisa dikafirkan dari Al-Quran. Ya, ketika sudah bisa dipisah antara substansi dan bentuk. Kalau Al-Quran itu sudah bisa dipecah antara substansi dan bentuk untuk dalam pemahaman yang berbeda, maka disinilah letak kehancurannya. Makanya pesan saya, hati-hati pakai ilmu sosial profetiknya. Karena ini jembatan. Kalau kalian sampai membangun jembatan ini rapuh, ya sudah. Akan terpecah. Bentar aja pecah. Makanya jembatannya harus kuat. Supaya kuat apa? Ya disusun dengan beberapa disiplin-disiplin ilmu yang lain seperti tadi. Saya libatkan teori Habermas. Saya libatkan beberapa dimensi. Nah, nanti saya beri beberapa penjelasan di belakangnya itu. Nah, disinilah yang nanti akan menghasilkan yang namanya teori akuntansi syariah. Karena prinsip filosofis dalam teori akuntansi syariah itu 3 hal tadi dimensinya, yaitu faith, knowledge, dan action. Ya, knowledge didasari oleh faith untuk melakukan action.
Sehingga ketika ketiganya itu sudah bisa berjalan secara beriringan, maka itulah yang disebut dengan nama dimensi tauhid. Kemarin juga sudah saya jelasin tauhid. Tapi kan saya minta kalian coba pahami tauhid itu apa. Tauhid itu ketika tiga dimensi ini sudah bersatu. Yaitu faith, knowledge, dan action menjadi satu kesatuan dalam diri kita, maka disebut dengan nama tauhid. Karena tauhid itu nanti dipakai untuk mendasari struktur hierarkis derivasi konsep dasar teori akuntansi syariah. Ya, ini saya nggak ada papan tulis ya, ada papan tulis tak orang dengar betul. Tolong diingat, awalnya tadi kita bicara Al-Quran. Bagaimana kita bisa mempraktikkan Al-Quran? Sulit. Ya, sulit. Maka kita harus bangun dengan beberapa jembatan. Nah, jembatannya apa? Beberapa disiplin keilmuan sejenis yang nanti bisa mendampingi maksud dari penjelasan tersebut. Maka saya tadi ambil punyanya Habermas. Kemudian 3 dimensi tadi, faith, knowledge, dan action. Maka itu akan menjadi sebuah jembatan. Nah, jembatan itulah yang nanti akan membawa orang yang telah mencoba memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, yang bisa kemudian diturunkan menjadi praktek. Tadi kan Allah hanya mengatakan, hai orang-orang yang beriman, hendaknya salah seorang di antara kamu mencatatnya dengan benar. Terus lainnya piye? Nggak ada itu di dalam Al-Quran. Ya kan? Benar tapi sing piye? Nggak ada juga. Kecuali kita coba memahami hal-hal yang lain di situ. Nah, semakin kita tahu beberapa hal yang lain, maka kita sebut knowledge kita semakin kuat ya. Ketika knowledge-nya semakin kuat, maka faith-nya itu juga semakin serius. Gitu. Harusnya begitu, gitu ya. Asal knowledge-nya itu selalu dilandasi oleh keyakinan bahwa semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, ini ya. Nah, jadi dari situ pemahamannya. Sehingga kita bisa terus menjaga faith. Nah, ketika faith dan knowledge itu sudah cukup, maka kita bisa melakukan action. Nah, faith, knowledge, dan action itulah sebuah pencerminan atau pencitraan dari dimensi tauhid. Maka saya katakan, orang yang bertauhid adalah orang yang mampu mengimplementasikan action berdasarkan faith dan knowledge-nya. Nah, tapi sampai di situ juga masih susah untuk dipahami, gitu ya. Akhirnya, secara teoritis diturunkanlah itu menjadi prinsip filosofis. Ya, diturunkan menjadi prinsip filosofis. Ada 4 prinsip filosofis. Yang pertama adalah humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Ya, kalau ini memang masih seperti asing di telinga kalian, ya nggak apa-apa lah. Ya, anggaplah malam ini ta'aruf, ya, baru ta'aruf. Gitu ya. Tapi setelah ini nanti kalau saya menyebut-nyebut hal-hal seperti itu harus ingat ya. Humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologis. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, sementara kita bahas dulu struktur hierarkisnya ini ya. Nah, prinsip filosofis itu juga masih di awang-awang gitu ya. Masih terlalu normatif. Dia harus lebih mengarah ke action. Mengarah ke sebuah tindakan. Tindakan apa yang ada di masing-masing prinsip filosofis. Maka muncullah yang namanya konsep dasar. Kalau konsep dasar itu sudah sedikit lebih bisa digunakan untuk memahami bahwa itu adalah sebuah aturan. Gitu ya. Tindakan itu kan didasari dari aturan. Maka yang saat ini kita akan coba turunkan adalah aturan yang bersumber dari tauhid tadi.
maka ya sedikit sedang menyerupai aturan ada di konsep dasar. Humanis nanti turun menjadi instrumental dan sosioekonomik. Nah, nanti pembahasannya belakangan aja ya. Emancipatoris itu juga turun menjadi dua, yaitu critical dan justice. Transcendental itu turun lagi juga jadi dua, yaitu all inclusive dan rational intuitive. Sedangkan teleological itu juga turun jadi dua, yaitu ethical dan holistic welfare. Nah, dari keempat prinsip filosofis yang kemudian turun menjadi berapa itu? 8 ya. 8 konsep dasar. Maka itu nanti sudah bisa digunakan untuk memberikan dasar-dasar dalam metode yang dipakai di dalam sebuah praktek akuntansi syariah. Nah, ketika nanti membayangkan praktek akuntansi syariah, nggak usah dibayangkan terlalu jauh dulu, nggak usah. Ya, bayangkan saja sebagaimana yang kemarin saya katakan, saya ceritakan bahwa yang saat ini banyak menggunakan akuntansi syariah itu masih di produk perbankan syariah. Ya, maka yang kalian bayangkan adalah produk perbankan syariah apa yang sudah mendasari aktivitasnya berdasarkan prinsip akuntansi ini. Kemarin saya katakan bahwa di dalam produk akuntansi itu ada dua, yaitu adalah akad dan apa kemarin? Akad dan prinsip. Ya. Akad dan prinsip. Kalau kita bicara akad, ya umumnya cuma ada 3. Ya, yang lain saja masih ada ya, tapi yang umum ada 3. Yang pertama adalah jual beli. Yang kedua adalah kerjasama, saling menguntungkan. Dan yang ketiga adalah sewa menyewa. Yang keempat, 5 masih ada, tapi yang nanti dulu aja. 3 itu dulu yang paling utama. Nah, kemudian dari jual beli itu nanti turun lagi menjadi beberapa prinsip. Ya. Maka kemarin ada yang namanya musyarakah. Ada yang namanya murabahah. Ya. Ada yang namanya salam. Nah, seperti itu. Kerjasama bagi hasil juga ada prinsip-prinsipnya. Ada mudarobah, ada murabahah, ya, dan seterusnya. Kemarin istilah-istilahnya itu sudah saya berikan nanti ya. Apa itu pengertiannya nanti dibaca lagi di kemarin ya. Nah, kalau sudah masuk ke masing-masing prinsip itu tadi, maka orang sudah tahu. Misalkan mudarobah. Mudarobah itu kan kerjasama antara dua belah pihak, di mana yang satu itu punya keahlian, yang satu itu punya dana, bertemu, gabung jadi satu, join membentuk sebuah usaha. Nah, nanti ketika usaha itu menghasilkan, maka hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan. Nah, itu kan sudah menjadi sebuah prinsip, apa namanya? Ya prinsip kemudian bisa dilakukan. Oh, berarti ngono saya punya keahlian ini. Saya punya keahlian misalkan beternak misalkan. Tapi saya nggak punya duit. Gimana nih? Ya, saya cari aja investor gitu ya. Oke, ada investor katakanlah mau invest 20 juta. Oke, 20 juta tak buat peternakan apa? Ayam misalnya. Nah, kemudian karena saya punya keahlian itu, maka berkembang uang 20 juta itu. Beranak pinak dan seterusnya, menghasilkan keuntungan dan seterusnya. Nah, berarti kan itu menjadi sebuah aktivitas. Nah, aktivitas itulah yang kemudian baru ditulis laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan itu sudah produk akhir, jadi makanya jangan dipikir sekarang. Yang paling harus kita pahami adalah bagaimana kok itu sudah jadi seperti itu gitu. Jangan kok taunya ya mboh aku ngerti kuwi kaya ngono, enggak bisa kayak akuntansi konvensional lagi ya. Kita harus tahu bahwa itu terjadi karena ada derivasi seperti ini. Ya, gambarannya kayak ini kita aja. Nah, sekarang kita bahas satu-satu aja. Apa itu humanis? Ya. Secara teoritis mengatakan bahwa humanis merupakan suatu aktivitas atau suatu tindakan yang mana kita bisa menempatkan manusia sesuai dengan fitrahnya. Ketika berinteraksi antar manusia sehari-hari. Nah, interaksi sesama manusia itu kan sudah jadi aktivitas normal seorang manusia. Ya kan?
Nah, tetapi Allah mengatakan bahwa di dalam aktivitas itu kalian harus saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai. Dan itu juga sudah menjadi sebuah aktivitas. Maka ketika kita sudah melakukan itu, itulah yang saya sebut dengan nama menempatkan sesuai dengan fitrahnya. Ya. Apa tahu fitrahnya manusia itu? Rahmatan lil alamin. Jadi memberikan rahmat bagi sekian isi dari alam semesta. Rahmat. Ya. Bukan kehancuran. Kalau manusia menghancurkan itu berarti ya bukan fitrahnya sih sebenarnya. Karena dia kena godaan aja. Ya, nah, itulah humanis. Kemudian yang kedua adalah emansipatoris. Apa emansipatoris? Emansipatoris artinya tadi bahwa ketika kita itu akan mengembangkan sesuatu, kita tidak boleh menutup diri dan menganggap bahwa apa yang sudah kita miliki inilah kebenaran yang paling utama. Tidak, kita open-minded. Ya. Sehingga dengan adanya open-minded itu nanti kita bisa mencoba memberikan masukan, memberikan pencerahan, memberikan evaluasi terkait dengan apa yang sebenarnya masih kurang untuk kita sempurnakan lagi. Kalau dalam hal ini konteksnya adalah akuntansi konvensional, ya kayak kemarin saya katakan itu. Coba kita telusuri mana sih karakter-karakter kapitalistiknya. Coba itu kita ganti dengan karakter-karakter yang lebih syar'i. Nah, itulah bentuk dari rekonstruksi. Nah, itu bagian dari sebuah prinsip filosofis emansipatoris. Ya, ini masih belum mana ya, masih ada lagi nanti di bawahnya emansipatoris dan gimana sih tadi. Tapi ini sementara saya gandeng dulu. Bahwa prinsip filosofis ini sebenarnya sudah bisa menjadi sebuah dasar untuk melakukan aktivitas, action. Kemudian yang ketiga adalah transcendental. Kita mengatakan tadi bahwa kita harus open-minded. Berarti apa? Segala bentuk disiplin ilmu yang ada di alam semesta ini diciptakan Tuhan tidak akan sia-sia. Sebenarnya itu bisa saling melengkapi jika kamu mengetahui. Maka Allah kan sering mengatakan begitu di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jika kamu mengetahui. Artinya apa sebenarnya itu? Artinya Allah itu menyuruh kita itu belajar. Coba lihat, ya mungkin ini. Coba itu dimaknai lagi aja di waktu Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu di Gua Hira dari malaikat Jibril. Apa yang dikatakan malaikat Jibril pertama kali? Iqra. Kan kalau kita logika kan aneh gitu loh. Orang tahu loh Nabi Muhammad itu nggak bisa baca. Kenapa? Makhluk sekelas malaikat kok nyuruh baca? Iqra. Memang malaikat nggak ngerti, kan dia nggak mungkin, gitu. Masa Jibril kok nggak ngerti malaikat, gitu? Kan pasti tahu kalau Muhammad nggak bisa baca. Nah, malaikat Jibril kan hanya disuruh Allah. Kenapa terus maksud Allah nyuruh Iqra pada orang yang nggak bisa Iqra? Ya kalau itu kita tafsirkan terlalu dangkal, maka salah perintahnya. Menyuruh kok pada sesuatu yang kita tidak bisa. Kan berarti kan tidak mungkin. Langsung begitu otak kita itu menutupnya. Tapi kalau dalam sudut pandang transcendental tidak. Berarti kan ada sesuatu yang sebenarnya itu belum kita ketahui. Yang harusnya kemudian kita cari tahu. Sehingga apa yang saat ini seolah-olah tidak mungkin kita lakukan, tidak mungkin kita jalani, itu bisa menjadi sesuatu yang pasti akan kita lakukan. Nah ini loh. Jadi ya kita memaknainya seperti itu. Transcendental. Makanya ya kenapa kok Allah itu tidak pernah mengatakan agama-agama sebelum Islam itu jelek. Tidak pernah. Allah hanya mengatakan bahwa Islam itu menyempurnakan agama sebelumnya. Sehingga ketika masih ada orang-orang yang memeluk agama selain Islam, ya sudah, monggo, karena itu sudah urusan keyakinan masing-masing. Ya.
Tapi Allah juga sudah menggariskan bahwa ya agama Islam adalah penyempurna semuanya. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Yang lain sifatnya adalah pendamping. Nah, sama-sama menjadi pendamping, berarti disiplin ilmu yang lain pun juga bisa dipakai untuk pendamping. Sosiologi, psikologi, etnologi, fenomenologi, dan seterusnya itu kan bisa dipakai untuk pendamping. Ya kan? Nah, sehingga kan kita tidak bisa kok mengatakan, oh ini tidak sesuai, ini tidak cocok. Ya nanti dulu. Mungkin secara harfiah tidak. Tetapi secara substansi bisa saja itu cocok. Ya kan? Nah, oleh karena itu, saat ini kita memandang sesuatu itu tidak hanya dari sudut pandang satu, yang hanya secara harfiah, hanya secara fisik. Ya, tetapi juga coba kita lihat yang secara substansinya. Karena substansi itu nggak pernah berubah. Substansi itu yang paling utama. Kalau bentuk mungkin aja bisa berubah seiring dengan waktu. Nah, inilah transcendental. Dan yang keempat adalah teleologika. Teleologika urusannya adalah tanggung jawab. Nah, karena manusia itu fitrahnya adalah rahmatan lil alamin. Tugasnya apa sekarang supaya bisa menjadi rahmatan lil alamin? Khalifatullah fil ard. Ya, di Al-Quran sudah disebut berulang kali itu. Bahwa manusia adalah khalifah dari Allah. Ya, artinya apa? Ya memang diutus untuk menjaga dunia ini. Siapa yang utus? Allah kan? Iya kan? Nah kalau begitu, karena yang utus Allah, kita tanggung jawabnya sama siapa? Nah ini loh yang kemudian kalau kita rasakan di akuntansi konvensional kemarin itu janggal malah. Bagi orang yang tidak menyadari keberadaan Allah, maka ketika kita bicara Allah di dalam akuntansi, janggal. Ya kan? Janggal. Cari hubungannya. Nah, tetapi bagi orang yang menyadari Allah, kita tahu bahwa akuntansi itu hanya salah satu aktivitas. Hanya salah satu kegiatan manusia. Di mana semua kegiatan manusia itu pasti ada tujuannya. Dan tujuan itu sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga Allah lah yang mengatur aktivitas itu dan sampai dengan tujuannya. Kalau kita kembalikan ke dalam surat Al-Baqarah 282 tadi, terang-terangan Allah menyuruh manusia untuk mencatat. Jadi manusia itu disuruh oleh Allah untuk mencatat. Yang nyuruh Allah. Wajar dong kalau kemudian kita melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita catat itu kepada Allah. Nah, disinilah syariah. Bedanya. Kalau di dalam syariah, kita mencoba memahami bahwa salah satu dasar filosofinya adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, di sini ya. Beda dengan yang di konvensional tadi. Kalau kita ngomong konvensional ada Allah, ya nggak mungkin. Karena tidak ada Allah di dalam laporan akuntansi konvensional. Dan dasarnya bukan syariat. Dasarnya adalah sekuler. Ya. Tapi kalau di dalam syariah, jelas ada Allah di situ. Posisi Allah di mana? Posisi Allah adalah pihak yang menyuruh manusia untuk bertransaksi dan mencatat. Karena kalau disuruh bertransaksi dan disuruh mencatat, maka siapa yang disuruh? Ya manusia. Maka manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Selain kepada sesama manusia dan alam semesta. Nah, ini loh ya prinsip filosofis yang bagus. Nah, kalau misalkan mau diturunkan, ya oke, nggak apa-apa. Turunkan aja. Ya. Oke. Humanis itu diturunkan menjadi instrumental dan sosioekonomik. Apa itu instrumental? Tadi sudah kan. Instrumental itu simbol. Jadi ketika kita harus bicara humanis, maka kita harus menunjukkan sikap yang menjadi simbol. Sikap. Supaya bisa menempatkan manusia sesuai dengan fitrahnya. Menghargai sesama manusia. Misal itu ya. Tidak saling berebut kepentingan. Ya kan? Tidak saling meniadakan, bahkan saling membantu.
Itu simbol yang kita sebut dengan nama instrumental. Tapi simbol yang mana bisa menunjukkan bahwa kita memposisikan manusia sesuai dengan fitrahnya, memanusiakan manusia. Di mana itu posisinya? Dalam hubungan sosio dan ekonomi. Gitu lah. Sosio itu artinya hubungan di dalam masyarakat sekitar, ya, dalam bentuk interaksi sesama manusia, tapi interaksi dalam suatu kegiatan ekonomi, ya. Sehingga di situ jelas terbentuk semacam misalkan pasar yang manusiawi. Nah, seperti itu loh. Ya, berarti ada suatu perilaku humanis. Ya kan? Itu sudah masuk ke aktivitas kan? Artinya apa? Artinya instrumen dan sosioekonomik itu sudah bisa kita katakan sebagai sebuah metode. Karena memang sudah bisa kita jalani. Oke. Nah, kemudian seterusnya juga begitu sama. Ya, nanti dibaca sendiri ya untuk ini lebih jelasnya. Di yang kedua, emansipatoris. Emansipatoris kita punya konsep dasar critical dan justice. Apa critical? Critical itu memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi akuntansi syariah ini tidak dogmatis dan tidak eksklusif. Dogmatis itu hanya merasakan sesuatu kebenaran itu berdasarkan aturannya sendiri. Ya, eksklusif itu tidak mau dicampuri dengan aturan-aturan yang lain. Nah, seperti itu. Tidak, kita tidak menganggap, makanya kita terbuka, open-minded. Semua bentuk kejadian atau sebuah bentuk aturan, sebuah bentuk dasar filosofis, sampai ke dalam suatu nilai yang paling mendasar pun, tadi saya sebut budaya Jawa misalnya, itu bisa kita gunakan untuk kritikal. Ya, kritikal itu artinya apa? Ya, untuk mencoba memahamkan orang bahwa ada sesuatu yang lebih baik lagi untuk dilakukan. Nah, itu kritikal. Di mana sikap kritis itu mengindikasi bahwa kita dapat menilai secara rasional apa yang menjadi kekurangan pada akuntansi modern. Seperti kemarin, ya, keterbatasan atau beberapa yang menjadikan pertentangan. Itu muncul ketika kita melakukan sikap kritis. Jadi kritis itu kan mencoba mengkritisi sesuatu yang lemah dan kemudian kelemahan itu kita akan ubah menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, sehingga akan muncul suatu produk atau suatu hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi seperti itu. Dapatnya kalian nanti skripsi. Ya, skripsi itu kan mesti ada 2 dosen yang akan bantu. Ya. Nah, maka masing-masing kan akan mengkritisi di sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, ini kurang ini, perbaiki. Sehingga sekian waktu berjalan, apa yang akan kalian hasilkan pun jadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, seperti itu contohnya. Critical. Justice juga begitu. Justice itu kan merupakan sebuah proses untuk mengambil sikap. Ya. Jadi setelah kita tahu ada kelemahan dan kemudian kelemahan itu kita perbaiki, maka sikap yang harus dilakukan apa? Ya tadi, jalankan. Karena sesuatu itu tidak akan bisa diketahui sebelum kita lakukan. Nah, 2 prinsip filosofis yang lain juga sama. Transendental misalkan. Ya, kita ulas balik apa transendental itu. Transendental itu ketika kita mencoba mengelaborasi segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang kita anggap bahwa apa yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Gitu. Maka kita menganggap all inclusive. Semua yang ada di dunia ini pada prinsipnya adalah baik. Allah itu tidak pernah menciptakan keburukan. Allah itu pasti hanya menciptakan kebaikan. All inclusive. Loh, tetapi kenapa kok ada yang buruk? Ya, buruk itu terjadi ketika kebaikan itu nggak ada. Ya kan? Sama seperti ketika kita berdiri di di siang hari, ya. Berdiri di siang hari. Siang hari kita berdiri di lapangan, ada bayangan dalam diri kita, di tubuh kita ada bayangan, ada bayangan.
Tetapi ketika matahari itu sudah terbenam, bayangan kita pun juga nggak ada. Nah, sekarang kalau begitu, yang diciptakan Allah itu sebenarnya bayangannya atau mataharinya? Nah, tadi saya sebut itu mataharinya. Sebab ketika matahari itu tenggelam, maka bayangan itu juga tidak ada. Nah, itulah yang saya sebut sebagai nama Allah inklusif, bahwa Allah itu hanya menciptakan sesuatu yang baik saja. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang jelek. Nah, ketika ada jelek, itu pada posisi orang-orang yang melakukannya itu sedang tidak ada kebaikan. Nah, seperti itulah ya. Lain nanti masih panjang, bisa kita diskusikan lain waktu. Dan rasional intuitif. Ya. Kalau hanya rasional aja nanti balik lagi seperti sekuler. Karena sekularitas itu lebih banyak didominasi oleh rasionalisme. Tetapi rasional yang intuitif. Ya, jadi begitu ya. Adalah disempurnakan. Jadi rasional benar dari otak pikiran kita. Tapi otak pikiran kita kan masih bercabang-cabang. Makanya itu harus diselaraskan dengan rasa. Intuisi. Intuisi itu kan perasaan. Jadi irasional, tapi kita rasakan itu baik atau enggak. Nah, begitu. Misal, wah, dosen saya itu, nah ini cerita loh ya, enggak ada maksud tendensi lain-lain ya. Dosen saya itu sudah banyak memberi jasa pada saya. Ya, semula saya enggak ngerti, gara-gara kuliah kemudian saya ngerti banyak hal. Tapi banyaknya bingung gitu. Wah, apa ya yang menjadi ucapan terima kasih saya nanti kepada dosen saya. Misalkan gitu. Ah, nanti tak belikan ini, tak belikan ini, tak beri ini, tak beri. Wah, beliau nanti senang dengan ini. Nah, itu rasional. Otak rasional kita yang jalan. Hanya rasional saja. Dan semua orang juga pasti akan senang ketika diberi. Apapun itu. Tetapi kan tidak cukup hanya rasional. Harus dengan intuisi. Rasa. Dosen saya mau tak berikan hal seperti ini. Oh, dia sudah bisa beli sendiri. Dia sudah bisa melakukan sendiri. Enggak. Nah, apalagi ngono yang dia tidak bisa melakukan sendiri. Berarti prinsipnya saya akan memberi sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh dosen saya. Apa itu? Doa. Nah, gitu ya. Karena doa orang lain itu kan justru lebih manjur daripada mendoakan dirinya sendiri. Nah, seperti itu misalkan. Itu intuisi yang jalan. Nah, intuisi yang digunakan untuk mendampingi rasional. Maka disebut dengan nama rasional intuisi. Maka akan terjadi transenden nanti. Yaitu apa? Elaborasi dari berbagai macam hal yang kemudian menciptakan sesuatu yang bagus. Dan yang terakhir, yang keempat adalah teleologikal. Tadi saya katakan teleologikal itu ada sebuah mekanisme pertanggungjawaban. Maka di situ ada konsep dasar, yaitu bagaimana kita melakukan tanggung jawab yang benar. Tanggung jawab yang benar adalah tanggung jawab yang sesuai dengan etika. Nah, kita mau bertanggung jawab, tetapi kalau tidak etis ya nggak benar juga. Maka bagaimana yang etis itu sesuaikan dengan budaya setempat dan keyakinan yang dilakukan. Nah, kemudian pertanggungjawabannya itu pada siapa? Ya nggak boleh bertanggung jawab. Saya kan yang menyuruh Allah, saya hanya tanggung jawab pada Allah. Saya nggak peduli sama orang-orang di sekitar saya. Ya nggak bisa. Bertanggung jawab itu tidak boleh secara subjektif. Pertanggungjawaban itu harus dilakukan secara menyeluruh. Maka disebut dengan nama holistic welfare. Jadi rahmat bagi segala sesuatu yang lain. Makanya masuk kategori rahmatan gitu. Alamin tadi. Nah, inilah beberapa hal terkait dengan prinsip filosofis. Ya, dan turunannya menjadi konsep dasar. Nah, hal-hal inilah nanti ya di pertemuan berikutnya ya tentunya ya akan kita sambung lagi untuk lebih kita dekatkan dengan aktivitas akuntansinya. Sementara karena kita hanya bicara prinsip atau kita bicara prinsip dasar tadi ya. Maka ya sampai di sini dulu bahwa sementara kita harus ketahui bahwa apa sih sebenarnya yang harus digunakan untuk mencoba memberikan sesuatu yang beda.
atas isi di akuntansi syariah itu dengan yang di konvensional. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo silakan disampaikan. Oke, baik. Kalau memang tidak ada ya, belum ada ya. Ini nggak ada yang mau unmute, merah semua. Ya, kalau memang tidak ada ya, mohon apa yang saya sampaikan tadi difahami kembali. Seperti yang apa saya jelaskan sebelumnya, saya paham jika beberapa yang saya sampaikan itu mungkin ada yang tidak sependapat. Mungkin juga ada yang belum paham. Ya. Saya tidak berusaha untuk mencoba memberikan sesuatu untuk perdebatan, tidak. Ya. Apa yang saya sampaikan ini murni kontekstualnya berdasarkan dari materi yang memang harus saya sampaikan. Ya. Sehingga mohon kalau memang ada sesuatu yang tidak berkenan, ya, untuk disampaikan ke saya, nggak apa-apa, lewat media apapun boleh kok. Dan itu bukan tendensi buruk dari mahasiswa, tidak. Ya. Siapa tahu saya khilaf, ya, dan kemudian kalian mengingatkan. Tetapi kalau memang itu bisa kalian terima, ya syukur ya, alhamdulillah. Karena memang tujuan saya adalah untuk memberikan pencerahan atas beberapa hal yang mungkin belum kalian sadari selama ini. Saya yakin paham kalian, tapi belum tentu sesuatu yang kita pahami itu kita sadari. Ya, makanya endingnya itu sampai ke kesadaran, ya, kesadaran diri. Karena dengan sadar itulah maka kita bisa mencoba untuk melakukan. Nah, seperti itu. Nanti tolong kalau sudah saya upload ke YouTube, ketika saya share alamat YouTube-nya, bagi yang memang ingin lebih memahami apa maksud saya, silahkan didengarkan lagi apa yang saya jelaskan tadi. Ya. Tapi bagi yang sudah paham, ya alhamdulillah, sudah cukup lah. Ya, nanti kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Karena ini saya mulai menumpuk fondasi untuk membangun suatu konstruksi, ya. Beberapa pertemuan ini saya masih membangun fondasi sampai hari ini. Ini masih membangun fondasi sampai kerangka dasar ini nanti. Mulai pertemuan berikutnya saya sudah mulai mengisi, ya, sudah mulai mengisi dari fondasi itu menjadi sebuah tatanan bangunan. Sehingga pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah mulai mencoba mendiskusikan akuntansi syariah itu dalam sebuah bentuk. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya kita cukupkan materi kita sampai di sini. Bagi yang belum absen, monggo absen di Simpik, ya. Waktu absen sampai jam 9 malam. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini ada manfaatnya. Kita akhiri dulu pertemuan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.